sudah melihat contoh ibu berdoa di saat pagi, siang, dan juga malam hari. Ya, anak-anak, sekarang kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang tema cerita firman Tuhan hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Namun sebelum belajar lebih lanjut lagi tentang doa, yuk kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan dan tutup mata, duduk manis. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan sudah memberi kesempatan sekali lagi untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan, kami dapat mengerti dan Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, bagaimana ya sikap kita ketika kita sedang berdoa? Waktu kita berdoa, hendaknya hati kita tertuju, terfokus atau terpusat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena doa adalah cara kita berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan. Nah, kalau kita sedang berbicara kepada Tuhan, tentunya hati kita kiranya selalu tertuju atau terfokus serius, sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, mungkin kalian berkata seperti ini, aku kan sudah berdoa, tapi aku tidak mendengar Tuhan menjawabnya. Bagaimana ya? Ya anak-anak, Tuhan menjawab doa kita dengan beberapa cara. Yang pertama, Tuhan menjawab doa kita melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Lalu yang kedua, Tuhan menjawab doa kita melalui hati nurani kita. Misalnya, kalian sedang menghadapi ujian, lalu soal ujiannya sulit sekali. Kalian tergoda untuk membuka buku atau mencontek, dan tiba-tiba hati kalian berbicara, jangan mencontek. Ya anak-anak, tentunya Tuhan sedang berbicara dan mengingatkan kalian saat itu. Lalu yang ketiga adalah Tuhan berbicara melalui perantaraan orang lain. Untuk yang ketiga ini, contohnya akan kita lihat melalui cerita firman Tuhan berikut ini. Yuk kita saksikan sama-sama. Anak-anak, beberapa waktu yang lalu kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan berkumpul dan berdoa secara rutin di sebuah rumah di Yerusalem. Mereka menanti-nantikan apa yang Tuhan inginkan supaya mereka kerjakan. Kemudian tibalah hari Pentakosta atau disebut juga Festival Panen Raya. Ternyata selain orang-orang Yahudi, juga ada banyak orang-orang asing yang datang ke Yerusalem untuk merayakan festival ini. Semua pengikut Tuhan Yesus juga berkumpul dan berdoa bersama. Tapi tiba-tiba terdengarlah suara seperti tiupan angin kencang yang datang dari surga dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Dan juga anak-anak, tampak lidah-lidah api bertebaran dan menghinggapi mereka. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dengan bahasa-bahasa asing, bahasa yang bukan bahasa mereka sendiri loh. Orang-orang mendengar suara keributan itu dan mereka mendatangi rumah di mana para pengikut Tuhan Yesus berkumpul. Mereka bingung, kan pengikut Yesus orang Yahudi, tapi kok mereka bisa memuji Tuhan dengan bahasa orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus,
Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Kreta, dan Arab. Wah, banyak ya bahasanya. Ini ternyata adalah mukjizat yang terjadi bahwa pengikut-pengikut Yesus berbahasa roh untuk memuji Tuhan. Namun, bahasa yang mereka ucapkan itu dapat dimengerti oleh berbagai suku bangsa yang hadir pada saat itu. Mereka bingung dan bertanya, apakah maksud dari semuanya ini? Bahkan anak-anak ada yang menertawakan murid-murid Yesus dan mengatakan mungkin murid-murid Tuhan Yesus sedang mabuk. Tapi segera Petrus menjawab dan menjelaskan bahwa mereka tidak mabuk dan ini baru pukul 9 pagi. Kemudian Petrus memberikan kesaksian tentang Yesus yang disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Orang-orang yang mendengar itu bertanya kepada Petrus tentang apa yang harus mereka lakukan. Petrus meminta mereka agar mereka bertobat dan memberikan diri mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak dari orang-orang itu menerima pesan Yesus dan memberikan diri mereka dibaptis. Jumlah mereka ada sekitar 3.000 orang. Mereka akhirnya belajar tentang firman dari para rasul Yesus. Anak-anakku sekalian, melalui peristiwa ini, kita dapat pahami bahwa Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti yang Ibu sampaikan di awal, bahwa cara Tuhan menjawab doa kita adalah dengan perantaraan orang lain. Tentunya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, pesan firman Tuhan pada hari ini adalah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, sehingga kita dapat terus berbicara atau berbincang-bincang dengan Dia. Dan Tuhan senantiasa menjawab setiap doa kita kepadanya dengan berbagai cara. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa setiap saat, dimanapun dan kapanpun, wherever and whenever, dalam situasi dan kondisi apapun yang kalian alami dan hadapi, baik sukacita maupun duka cita, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Ya anak-anak, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, mari kembali kita sama-sama berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami datang dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk kami melakukannya setiap hari. Tuhan tolong ingatkan kami untuk senantiasa berdoa dimanapun dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kami hadapi. Inilah doa dan permohonan kami minta kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu di video cerita firman Tuhan berikutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.